Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu masalah yang sangat penting bagi generasi saat ini, yaitu generasi Z. Kita akan membahas mengenai masalah kesehatan mental. Kesehatan mental itu bukan hanya sekedar topik hangat ataupun tren semata, tetapi juga bagian dari diri kita masing-masing. Nah, tapi kenapa sekarang generasi generasi muda itu sering mengalami yang namanya gangguan kecemasan, stres, atau bahkan sampai depresi? Apa yang terjadi dengan generasi muda? Mari kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang itu mampu mengelola emosinya, menghadapi tantangan hidup, dan juga menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Orang lain ini bisa rekan kerja, sahabat, teman, maupun orang tua ya. Dengan kesehatan yang mental yang baik itu bukan berarti kita harus selalu merasa bahagia ya. Kesehatan mental yang baik itu berarti lebih ke tentang kemampuan kita bagaimana mengelola emosi dan juga stres serta menghadapi masalah yang muncul dalam hidup kita masing-masing. Para penonton sekalian, generasi Z yang lahir pada tahun 1990-an sampai tahun 2010 itu hidup di era yang penuh dengan kemajuan perkembangan zaman. Misalnya era teknologi dan juga internet. Kita tahu saat ini media sosial itu sering sekali digunakan oleh generasi muda. Kemajuan teknologi ini memberikan banyak hal yang positif, tetapi tidak bisa dipungkiri juga banyak hal negatif seperti tekanan yang cukup berat pada generasi muda untuk kesehatan mental mereka. Seperti saya ulik pada salah satu fenomena kesehatan mental generasi Z, itu banyak dipengaruhi oleh kehidupan digital. Misalnya melalui media sosial, kita sering merasa harus mengikuti standar-standar tertentu yang jujur saja bisa sangat melelahkan. Contohnya, di aplikasi T itu banyak menyuguhkan video-video yang berisi quotes-quotes tentang kehidupan. Sebagai generasi Z itu tentunya seringkali terpaku pada video tersebut dan mengikuti standar tersebut, yang mana itu akan memberikan tekanan jika generasi Z tidak mampu mengikuti standar tersebut. Lebih lanjut, hal ini kita kenal dengan istilah comparison trap atau perangkap perbandingan, yang mana akibatnya banyak di antara kita akan merasa cemas, stres, bahkan depresi karena diri kita terus-menerus merasa tidak cukup. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh American Psychological Association, generasi Z menunjukkan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini juga terjadi di negara kita, yaitu Indonesia, di mana kasus kecemasan dan depresi pada remaja dan dewasa muda semakin meningkat. Banyak dari kita menghadapi tekanan akademis, tekanan dari lingkungan, bahkan tekanan untuk menentukan karir kita di usia yang sangat muda. Contohnya, tekanan akademis. Banyak anak-anak itu dituntut untuk menempuh dan mencapai nilai 8, 9, atau bahkan 10 pada nilai rapot mereka. Hal ini akan memunculkan suatu tekanan pada diri anak-anak masing-masing yang mana bisa menimbulkan stres. Atau juga pada tekanan untuk menentukan karir di usia muda. Banyak anak-anak itu dituntut untuk menjadi dokter, pilot, ataupun profesi-profesi lainnya yang dianggap cukup dipandang tinggi di kalangan masyarakat. Jika anak-anak tidak mampu mencapai hal tersebut akan sangat berdampak bagi kesehatan mental anak-anak, terutama generasi Z saat ini. Namun, tidak hanya itu, pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu itu juga memberikan dampak yang besar pada kesehatan mental generasi Z.
kita tahu sendiri, generasi Z itu hidup pada zaman dimana ketika mereka sekolah itu terjadi pandemi COVID-19 yang mana mereka harus belajar dari rumah. Sehingga mereka kehilangan banyak momen yang seharusnya bisa dinikmati di usia muda, seperti bertemu dengan teman, belajar bersama di kelas, atau bahkan sekedar berkumpul dengan keluarga besar. Para penonton sekalian, saya ingin menyoroti tentang pentingnya kesadaran kesehatan mental. Kesehatan mental itu bukan hanya tentang tidak ada gangguan dalam diri kita, tetapi juga tentang bagaimana kita itu mengelola stres, menjaga pikiran tetap positif, dan juga menjaga keseimbangan hidup kita. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Jadi masyarakat itu perlu mulai memahami bahwa mengalami masalah kesehatan mental bukanlah hal yang memalukan. Jika kita merasa sedih atau cemas atau kita dalam keadaan tertekan, itu kita tidak perlu merasa malu dan kita perlu untuk mencari bantuan. Banyak dari kita itu takut jika kita menceritakan sesuatu itu kita dianggap lemah jika berbicara tentang emosi. Padahal dengan mengenali perasaan kita masing-masing, diri kita masing-masing, itu adalah langkah pertama yang penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Para hadirin dan penonton yang saya hormati, saya ingin menyoroti tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental di era yang penuh tekanan ini. Dari saya, itu ada beberapa cara sederhana namun sangat penting yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama itu dari support system. Kita harus memiliki support system yang baik. Jangan ragu untuk bercerita dengan keluarga, sahabat, atau bahkan psikolog jika memang perlu. Kita tidak harus menanggung beban hidup kita sendirian. Kita bisa membagikannya kepada sahabat kita tentang masalah yang kita hadapi. Tetapi kita perlu memilih orangnya ya, pilih-pilih orang. Yang kedua, kita harus mengurangi penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan itu kurang baik. Media sosial memang tujuannya untuk menyenangkan dan menghibur. Tetapi jika terlalu banyak, itu bisa membuat kita merasa cemas dan stres. Sesekali kita bisa luangkan waktu kita untuk detox dari media sosial dan habiskan waktu dengan kegiatan yang lebih sehat. Seperti berkumpul dengan teman, dengan aturan tidak boleh menggunakan handphone. Jika kita menggunakan aturan tidak boleh menggunakan handphone pada saat bertemu teman, hal tersebut akan memicu lebih banyak interaksi yang mana bisa mengurangi ketergantungan kita kepada media sosial. Yang ketiga, ini sangat penting untuk diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing itu perlu untuk tahu bagaimana cara diri kita masing-masing untuk mengelola stres dengan baik. Setiap orang tentunya memiliki cara yang berbeda untuk menghadapi stres. Misalnya, ada yang lebih tenang ketika mereka mendengarkan musik, ada juga yang lebih tenang ketika mereka menulis, atau bahkan ada yang tenang saat mereka berolahraga. Jadi generasi Z harus menemukan cara yang paling cocok dengan diri mereka. Yang keempat, cara terakhir, jangan lupa bahwa kita ini makhluk sosial. Kita bisa meminta bantuan kepada orang lain ataupun profesional. Saat ini banyak sekali layanan konseling, baik secara langsung maupun secara online, yang bisa kita manfaatkan. Dengan mendapatkan bantuan, bukanlah berarti kita lemah, tetapi tanda keberanian kita untuk mencari solusi yang terbaik bagi diri kita. Para penonton sekalian, generasi Z adalah generasi yang penuh potensi. Kita adalah generasi yang berani, penuh ide, dan sangat kreatif. Namun untuk mencapai potensi itu, kita harus menjaga keseimbangan diri kita. Jangan biarkan tekanan dari luar mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri.
Mari kita jaga kesehatan mental kita dengan cara yang sehat dan positif. Kita harus berhenti berpikir bahwa meminta bantuan adalah suatu kelemahan. Justru itu adalah bentuk dari kekuatan kita menjaga diri kita sendiri. Mulai dari diri sendiri dengan menerima diri apa adanya dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri, kita akan mampu menjaga kesehatan mental kita. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatian penonton sekalian. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang tangguh, generasi yang peduli, dan generasi yang siap untuk menghadapi dunia dengan kesehatan mental yang baik. Demikian, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.